Sahabatku di dalam Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ada perkara besar yang Tuhan mau beritahukan kepada kita hari ini. Dia mau berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mari buka telinga, buka hati untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Dan oleh sebab itu saat ini kami akan baca renungkan firman-Mu. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman, supaya semua yang mengikuti pemberitaan firman ini sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan. Kami menemukan apa kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu jugalah yang diejawantakan di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 1 dan 2. Sekali lagi, dari Yakobus 1 ayat 1 dan 2. Begini dikatakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, kita hidup di tengah dunia yang tak sepi dari berbagai pencobaan, pergumulan, penderitaan, dan untuk itu dibutuhkan sikap, cara untuk menghadapi setiap pencobaan. Ada dua cara yang dibutuhkan dalam menghadapi pencobaan. Pertama, hadapi dan ubah pencobaan itu. Yang kedua, mengubah diri untuk menghadapi pencobaan itu. Bagian firman yang disampaikan melalui Yakobus 1 ayat 1 dan 2, Yakobus menunjuk kepada saudara Yesus dan sebagai pemimpin jemaat di Yerusalem. Bisa dibaca di Markus 6 ayat 3 dan Galatia 1 ayat 19. Yakobus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah, sebagai hamba Yesus Kristus. Sebagai hamba, dia memposisikan diri di bawah kendali kehendak Allah. Apa yang dilakukan sebagai tanda ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Firman Tuhan melalui Yakobus disampaikan kepada kedua belas suku di perantauan. Ini menunjuk kepada orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat. Di ayat 1 bacaan tadi. Mereka sedang menghadapi pencobaan yang berat. Umat diajak untuk bertahan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Di Yakobus 1 ayat 12a nanti dibaca itu. Di tengah cobaan hidup yang berat, bukan hanya bertahan dalam menghadapi pencobaan, tapi bagaimana memandang dan merubah pencobaan itu. Ayat 2, Yakobus menyapa saudara-saudaraku. Ini menggambarkan Yakobus sungguh berempati dengan umat yang berada di tengah penderitaan. Dilanjutkan dengan kalimat, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan berasal dari bahasa Yunani, peirasmos,
menunjuk pada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia atau yang datang dari iblis. Di tengah pencobaan, penganiayaan, kesulitan, umat diajak untuk menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Dengan kata lain, penganiayaan, kesulitan, penderitaan diubah menjadi kebahagiaan. Wow, ini luar biasa. Orang gunung bilang, cagampang. Ini hebat. Bayangkan, penderitaan diubah mendatangkan kebahagiaan. Dan apa yang dialami ini suatu keadaan yang sangat luar biasa. Umat berada di tengah pencobaan, di tengah penderitaan. Itu diajak untuk pencobaan, penderitaan diubah datangkan sukacita. Semakin besar pencobaan, semakin besar penderitaan. Kalau kita hadapi dengan dan mengubah, maka semakin besar kebahagiaan dan sukacita yang akan kita alami. Mari praktekkan cara hidup seperti ini mulai dari dalam keluarga. Apapun pencobaan, persoalan, penderitaan hidup yang dialami, jangan pernah mengeluh dan jangan ambil jalan pintas. Sebab didapati ada menghadapi berbagai cobaan, berbagai pergumulan, ada yang ambil jalan pintas menghalalkan cara. Terkadang ada anak-anak muda, oleh beratnya pergumulan, ada yang ambil jalan pintas, sama dengan kisah Boy dan Mace. Aduh, Boy dan Mace ini sobaku sayang sekali. Kemana-mana tetap bersama-sama. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandengan tangan. Wah, di Malalayang selalu tabayang-bayang dalam tempayang. Memang sobaku sayang. Satu hari Boy dapat tugas di luar daerah, ya, dan dia harus berangkat ke luar daerah. Apa Mace bilang, aduh Boy, ndak sanggup kita mau ngana mesti tinggal, ndak rela ngana mesti tinggal karena sobaku sayang sekali. Ya, tapi apa boleh buat, Boy selalu membujuk Mace dan akhirnya Mace relakan. Semua berangkat antar di bandara, ya. Semua naik pesawat. Mace bilang, aduh Boy nak sanggup kita mau liang anda mau naik pesawat. Don dua sobaku plo baku, aduh sobaku gigi, so nangis dua-dua, so nak muta pasti pisah. Jadi so setengah mati mesti pisah, tapi Boy rayu Pak Mace dan akhirnya hati Mace lulu dan dia bilang, ku relakan di kau pergi pahlawan. Akhirnya berangkat Boy keluar daerah. 1 bulan dompet komunikasi bagus, bulan kedua juga bagus, bulan ketiga bagus, bulan ke-7 mulai tersendat-sendat, bulan ke-9 sudah ada komunikasi, bulan ke-12 Mace terima undangan, Boy semua kawin di luar daerah. Aduh, hancur hati Mace. Mace bilang, betapa kamu Boy berangkat kerja di luar daerah, kamu bilang demi masa depan kita berdua, tapi ternyata engkau kawin dengan perempuan lain di luar daerah. Apa yang dilakukan oleh Mace? Mace masuk ke dalam kamar, dia kunci pintu kamar. Di dalam kamar ada baygon cair, dia minum, klek, habis 1 kali. Ketika pintu didobrak, ternyata Mace sobagabu di dalam kamar. Mace sudah meninggal. Ini cara yang tidak benar. Cuma karena menghadapi persoalan, pergumulan, putus cinta, dia akhiri hidup dengan minum baygon. Ini cara tidak dikehendaki Tuhan. Sehingga ibadah pemakaman dilaksanakan. Ya, pendeta susah-susah cari ayat Alkitab yang kurang baca kemari. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi. Dong ikut sambung baygon yang mengambil. Ini cara tidak benar.
cuma karena putus cinta, akhir hidup dengan minum baygon. Sementara ibadah pemakaman berlangsung, ya ada rombongan yang datang membawa krans besar. Ditulis di krans itu, pimpinan dan karyawan PT Baygon turut berduka cita atas meninggalnya Meis. Kalimat ibadah taruh, Baygon memang ampuh. Ini diingatkan kepada kita, apapun persoalan yang kita alami di hidup ini, anak-anak muda atau mungkin juga orang tua, jangan pernah menyerah, jangan ambil jalan pintas, tetap memiliki iman yang teguh. Jangan menyerah dan tetap berserah, taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Kita akan alami sukacita, kebahagiaan di balik penderitaan. Terkadang senyum terindah datang setelah air mata penuh luka. Jadikan tantangan sebagai peluang untuk meraih kemenangan. Bagian firman ini juga mengingatkan kita untuk bagaimana bersimpati dan berempati dengan orang yang menghadapi penderitaan. Seperti yang dilakukan oleh Yakobus. Ingat, di sekitar kita ada banyak orang yang lagi bergumul. Bagaimana tindakan iman kita? Yakobus 2 ayat 17 katakan, iman harus dibuktikan dalam tindakan, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mari buktikan iman dalam tindakan untuk menguatkan dan membantu yang lagi menghadapi penderitaan. Sehingga kita tampil sebagai pemenang, kita memperoleh mahkota kehidupan sebagaimana yang dijanjikan Allah. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman ini bukan cuma sekedar kami dengar, tapi ini akan diejawantahkan di hidup kami dalam nama Yesus. Dan diberkatilah semua yang mengikuti pelayanan ini. Biar pemberitaan firman ini menguatkan yang lemah. Dan memberi semangat baru yang putus harapan. Dan memberi kemenangan bagi yang menghadapi berbagai pergumulan. Ada yang bergumul karena sakit, bergumul karena kehilangan lapangan pekerjaan, bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan pergaulan. Biar Tuhan tolong supaya kami tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus. Dan diberkati semua yang Tuhan libatkan dalam pelayanan ini. Tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Diberkati Tuhan, bahkan juga perangkat pelayanan yang ada. Seluruh anggota jemaat yang ada. Biar diberkati Tuhan. Dan bahkan program-program pelayanan dibuat lancar dan sukses dalam nama Yesus. Untuk pembangunan bait Tuhan, bait Allah dilancarkan. Panitia, pekerja dan semua warga jemaat dan semua perangkat pelayan. Biar kami bergandengan tangan untuk sukseskan pekerjaan Tuhan ini. Sehingga datangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan jugalah yang berkati pemerintah yang ada di bangsa ini, di Sulawesi Utara, di kota Manado. Seluruh warga masyarakat diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih kepada semua yang tiada henti mengikuti pemberitaan firman ini. Sebagai hamba Tuhan, saya Pendeta Asher Esau mengajak kepada saudara, jangan pernah berhenti. Ikutilah terus pelayanan ini. Kamu sangat berarti bagi kami. Karena kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat, tetap sehat, jaga iman, jaga imun. So pasti aman. Sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.